Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, opa-opa, oma-oma. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan pastinya. Puji Tuhan, atas penyertaannya kita bisa berjumpa kembali di pagi ini. Bulan Maret ini genap 1 tahun kita tidak bisa berjumpa beribadah di gereja. Tapi puji syukur kepada Tuhan, kita masih bisa bernyanyi, mendengar firman di rumah masing-masing, di HP tapinya ya, Bapak Ibu ya. Karena Tuhan selalu menjaga dan memberikan yang terbaik untuk kita, mari kita menyanyikan puji syukur kepadanya dengan lagu Mari Kita Bersukaria. Bapak Ibu, Opa Oma, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas pagi yang baru. Terima kasih atas kesehatan, atas pertolongan yang selalu Bapa berikan untuk kami. Sampai pagi ini kami bisa bersama mengikuti persekutuan Usinda. Kami mohon bimbingan-Mu ya Bapa, agar kami dapat mengerti firman-Mu yang akan dibelayani oleh Pendeta Mulyadi, agar dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengar firman, mari kita menyanyikan satu lagu dari KJ 440, Badai Topan Dunia.
Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam persekutuan kita. Dan kita akan mengambil sebuah tema menyambut anugerah Allah. Mari kita bersama-sama menyanyi sebelum kita memulainya dari NKB 10. NKB 10, tentu Oma dan Opa ingat ya lagunya, demikian. Dari kumpulan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus ku datanglah, dari sengsara sakit dan aib, masuk ke dalam kasih Sang ajaib. Dan ku rindukan dosaku raih, Yesus ku datanglah. Oma Opa bisa menyanyikannya? Kita coba lagi sama-sama. Sekarang kita nyanyikan agak lambat ya. Tapi sebenarnya irama yang sebetulnya seperti tadi. Tapi sekarang kita sambil belajar bersama-sama, kita nyanyikan agak lambat. Dari kumpulan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus ku datanglah, dari sengsara sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku raih, Yesus ku datanglah. Mari Oma dan Opa kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami menyiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Perlengkapi kami dengan kasih setia dan rahmat, dan terutama beri kesempatan kepada kami untuk kami boleh menikmati kasih sayang Tuhan di dalamnya. Kuatkan dan mampukan kami untuk terus melihat karya Tuhan. Berkati segalanya. Pakai hamba untuk menyuarakan firman Tuhan, sehingga berita firman Tuhan ini menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Kita bersama-sama menyimak apa yang tertuang di dalam Mazmur 51. Mazmur 51, kita sama-sama perhatikan ayat yang ke-11 ya. Oma Opa sudah siapkan Alkitabnya? Mazmur 51 ayat 11 yang mengatakan demikian. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, luputkanlah segala kesalahanku. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Oma dan Opa yang dikasihi Kristus, kita sedang memasuki rangkaian masa Prapaskah ketiga memasuki keempat. Dan kita mau belajar memasuki rangkaian Prapaskah ini dari apa yang diungkapkan pemazmur. Kita sudah membaca Mazmur pasal yang ke-51, ayat yang ke-11 tadi. Saya mengulanginya, mengatakan demikian. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Apa yang ada dalam ekspresi pemazmur sebenarnya merupakan sebuah pengakuan dosa. Karena ini sebuah pengakuan dosa, maka titik tumpu pertama adalah kesadaran bahwa aku berdosa, aku bersalah
di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, Oma dan Opa, saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa tidak ada seorang pun dari kita ini yang tidak berdosa. Kita berada dalam cengkeraman dosa. Itu sebabnya pengakuan dosa menjadi penting. Karena penting, maka pengakuan dosa itu mesti berangkat dari sebuah kesadaran untuk melihat betapa di dalamnya pengakuan dosa itu, kalau itu disadari, maka komitmen orang untuk memperbaiki diri menjadi penting juga. Nah, pemazmur mengatakan begini, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Apa artinya ini? Dalam sebuah kesadaran keberdosaan, maka kesadaran itu juga yang membuat kita memahami bahwa kita layak dihukum. Jadi kalau karena dosa orang kemudian dihukum, maka dosa itu harusnya orang kemudian diberangus, dimasukkan ke dalam hukuman. Tapi bukankah kita ini tidak akan kuat menghadapi penghukuman itu? Itu sebabnya pemazmur mengatakan supaya Allah menyembunyikan wajahnya. Apa yang terjadi pada kalimat itu? Mari kita melihat kalau ada orang yang sedang marah. Ya, coba bayangkan Oma dan Opa, perhatikan orang sedang marah. Adakah orang yang marah sambil tersenyum? Hampir tidak ada. Ya, orang marah itu ekspresinya sungguh sangat menyeramkan, menakutkan. Beberapa kali saya menghadapi pasangan suami dan istri yang bertengkar dan marah luar biasa di hadapan saya ketika dalam proses konseling. Saya takut loh melihat wajahnya, ya, ngeri. Baru saya tahu orang dengan kemarahan seperti itu. Ngeri. Nah, karena itu ketika pemazmur mengatakan sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, maka sebenarnya yang sedang ada dalam bayangan pemazmur adalah kemarahan Allah atas dosa manusia. Sebab berkali-kali pada teks perjanjian lama diperlihatkan bagaimana Allah marah. Bumi ditunggang balikan, begitu ya, di dalam ekspresi perjanjian lama. Bahkan kemarahan Allah itu bisa membuat kemudian umat tidak tahan. Maka itu bayangan, imajinasi pemazmur. Betapa kemarahan Allah itu diperkirakan wajahnya sedemikian rupa. Menakutkan. Maka ketika dikatakan sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, ini mau mengatakan bahwa betapa kita ini rentan, manusia itu rapuh, manusia itu tidak berdaya, manusia tidak akan mampu menghadapi kemarahan Allah. Dan karenanya pengakuan itu menjadi penting. Akibat pengakuan, maka ada satu nilai besar, yaitu pengampunan. Dan pengampunan Allah ini menjadi sesuatu yang besar maknanya. Apalagi ketika pemazmur mengatakan, hapuskanlah segala kesalahanku. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebutuhan besar kita sekarang adalah membuka ruang hati pada kesediaan mengakui dosa di hadapan Tuhan. Kebutuhan besar kita adalah menyadari sepenuhnya
supaya hati kita jangan dikungkung oleh kesalahan itu. Sebab ketika seseorang membawa kesalahannya terus-menerus, hidupnya menderita. Tapi coba bayangkan ketika seseorang yang diampuni, ia menjadi lega. Nah, sekarang mari kita membuat sebuah rekonstruksi bahwa pengampunan itu diberikan oleh Allah di dalam Kristus melalui karya penyelamatannya. Saat-saat sekarang kita sedang merayakan atau mengingat peristiwa kenyerian Kristus pada masa Prapaskah atau minggu-minggu sengsara. Pada minggu-minggu seperti ini kita belajar dari kenyerian Kristus, memahami bagaimana Kristus berproses, bagaimana Kristus menghadapi berbagai pergulatan, bagaimana Kristus harus menjalani kenyerian hidupnya. Dan di tengah-tengah kondisi seperti itu, ia tetap mengingat kita. Bahkan Kristus mengerjakan seluruh kenyerian itu untuk Oma dan Opa dan saya, untuk semua orang. Maka saat ini kita diajak untuk bersama-sama seperti yang diungkapkan oleh pemazmur, memohon kepada Allah supaya Allah jangan menunjukkan wajahnya kepada kita, tetapi kitalah yang datang kepadanya untuk memohon pengampunan itu. Dan kualitas pengampunan dari Allah itu mestinya juga dilekatkan kepada diri kita dengan kesediaan kita membuka diri, membuka ruang hati, mengakui di hadapan Allah. Sekaligus kita mengerjakan apa yang Allah rindukan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, seringkali ada orang yang bertanya, bagaimana caranya? Waduh, saya tidak akan berbicara soal praktis. Oma dan Opa sudah punya pengalaman lebih banyak dari saya. Oma dan Opa udah terlalu, saya mungkin juga tidak bisa mengejar pengalaman itu. Terlalu banyak pengalaman Oma dan Opa. Saya yakin Oma dan Opa sudah tahu bagaimana caranya. Tapi hal yang esensial di dalamnya adalah pengakuan dosa itu mesti membuat kita menyadari sepenuhnya betapa kita ini rapuh, betapa kita ini rentan, betapa kita ini tak berdaya di hadapan Allah. Maka pada masa Prapaskah kita akan memasuki masa Prapaskah yang keempat nanti hari Minggu, dan kemudian terus kita akan berproses sampai kemudian nanti kita akan memasuki Jumat Agung dan kemudian Paskah. Maka Oma dan Opa kita bersama-sama akan menekuni dan menjalani semua itu di dalam anugerah Allah. Kasih setia Allah saja yang menyertai kita. Dan saat ini, dalam rangkaian perjalanan kita, mari kita terus datang kepada Allah dan menyatakan sebuah pengakuan di hadapannya. Aku berdosa di hadapan Tuhan dan aku memohon pengampunan. Ya Allah, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kesempatan berjumpa dan menyiapkan diri mengakhiri ibadah kami. Kami bersama-sama datang di dalam segala penyerahan kami, dan tiada henti-hentinya kami berdoa untuk rekan-rekan kami, Oma dan Opa yang saat ini sedang bergumul karena kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian. Oma Lestari, Oma Rosi, Oma Lili Murni, Opa John, kami bawa ke dalam doa supaya dalam anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan dinyatakan dan Oma serta Opa boleh terus merasakan jamahan tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang berjalan
bagi para usia indah yang dilaksanakan di berbagai tempat. Kiranya kami, sebagian dari kami atau sebagian besar bahkan secara menyeluruh dapat turut serta ambil bagian di dalamnya, sehingga kami boleh mendapatkan imunitas terhadap pandemi COVID-19 ini. Kami memohon juga supaya Allah Bapa di sorga yang memberkati semua petugas, tim medis, dokter, perawat, pihak rumah sakit, Kementerian Kesehatan, dan semua aparat yang turut terlibat di dalamnya. Karena itu kami bersyukur untuk pemerintahan yang sudah melakukan segalanya dengan baik. Kami berdoa supaya Presiden, Wakil Presiden, para menteri dalam kabinet ini, beserta segala sesuatu yang perangkat yang ada di dalamnya, kasih setia Tuhan yang menyertai. Kepada Bapa di sorga kami serahkan segalanya, kiranya bangsa kami Indonesia terus diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh melewati pandemi dengan baik, sehingga ada waktunya nanti pada masanya kami boleh kembali beribadah berkumpul bersama-sama. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kepada Bapa di sorga kami berdoa dan berserah. Amin. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengakhiri ibadah kita hari ini, dan biarlah kita kembali di dalam anugerah Tuhan. Kita akan menyambut berkat Tuhan, kita akan menutup di dalam doa. Kita kembali berdoa dan menyambut berkat Tuhan. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk ibadah kami. Kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan. Biarlah kami terus menyambut kasih sayang Tuhan itu dalam hidup kami. Kini kami mengakhirinya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah